Bapak-bapak, Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu minkum wa ya'lamas syuhada. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan insyaallah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling pandai dalam menggunakan waktu, sehingga usia Rasulullah betul-betul usia yang sangat bermanfaat, usia kebermanfaatan melampaui usia ribuan tahun. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara betul-betul kita memanfaatkan waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini adalah hari kedua terakhir di bulan Januari. Hari ini pula kita betul-betul mendekati hadirnya bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan dari Allah, ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita semua. Apakah kita mampu menggunakannya dengan sebaik-baiknya atau sebaliknya? Karena apa? Karena yang paling mahal, yang paling berharga, modal yang paling berharga kita itu adalah waktu. Kita seringkali menyalahkan modal uang. Seringkali kita menyalahkan modal privilege. Saya bukan anak tokoh, saya bukan anak orang kaya, maka saya bukan siapa-siapa. Padahal yang paling berharga adalah bukan modal itu semua, tetapi adalah modal waktu. Dan tidak ada satupun yang bisa sukses tanpa adanya modal waktu. Tapi tidak sedikit orang yang berhasil meskipun dia bukan anak pejabat, meskipun dia bukan anak orang kaya, meskipun dia bukan anak selebritis. Banyak mereka-mereka yang sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu maka ada 4 poin yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah waktu adalah amanah. Jadi jangan dikira waktu itu sia-sia. Jangan dikira waktu yang lewat itu tidak ada pertanggungjawaban. Jangan dikira yang harus amanah itu hanya pemimpin. Jangan dikira yang harus amanah itu hanya presiden, hanya menteri, hanya gubernur, hanya ketua RT. Karena kita semua ini dapat amanah. Apa itu waktu? Di waktu ini adalah amanah
Dan barang siapa yang menyia-nyiakan amanah, maka dia ini termasuk orang yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis itu bahkan termasuk ke dalam ayatul munafik. Ayatul munafikin salas, idza kadzaba, idza wa'ada akhlaq, wa idza tu'mina khana. Ketika dia berbicara bohong, ketika dia diberi amanah, dia khianat terhadap amanah itu. Dan kita semua ini diberikan amanah waktu. Kalau seandainya kita tidak menggunakannya, maka kita sesungguhnya adalah orang yang berkhianat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi kita ini kalau tidak amanah terhadap waktu, maka kita ini adalah akan rugi karena kita telah menyia-nyiakan amanah. Yang kedua adalah muhasabah sebagai jalan para ulama dan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu selalu muhasabah. Di dalam sholat sesungguhnya dia muhasabah. Di dalam zikir dia muhasabah. Dalam hidupnya selalu dipenuhi dengan muhasabah. Kenapa? La tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba wa an umrihi fi ma afna. Tidak akan pernah kedua kaki seorang hamba di hari kiamat itu melewati satu dari 4 pertanyaan. Apa itu? Yang terakhir adalah umurnya digunakan untuk apa? Umurnya, waktunya digunakan untuk apa? Apakah dia amanah ataukah dia khianat? Yang ketiga adalah pergantian bulan. Pergantian waktu adalah bukti kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua adalah bahwa Allah itu bijak, sehingga waktu itu Allah putar. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas berubah menjadi di bawah. Yang di bawah berubah menjadi di atas. Yang di atas ada yang terus atas. Yang di bawah ada yang semakin bawah. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami bergilirkan di antara manusia. Jangan heran, mungkin beberapa puluh tahun lagi ada yang jadi presiden itu dari sini. Jangan heran. Mungkin sekarang masih orang biasa. Mungkin sekarang masih anak orang miskin. Siapa tahu ke depan dia akan menjadi orang kaya. Mungkin sekarang masih menjadi anak seorang preman. Siapa tahu di depan anaknya akan menjadi ulama. Ini janji Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Yang keempat adalah merebut waktu dengan amal, doa dan perbaikan diri. Jadi dengan adanya pergantian waktu, dengan adanya nikmat waktu, kita harus punya niat bahwa waktu yang diberikan kepada kita ini akan dipenuhi dengan amal, akan dipenuhi dengan doa, akan dipenuhi dengan perbaikan diri. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niat. Oleh karena itu maka mudah-mudahan waktu-waktu ke depan kita niatkan untuk terus menambah amal, menambah doa dan menambah perbaikan diri kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam konteks menggunakan waktu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam usianya hanya 61 tahun, tapi manfaatnya dapat kita rasakan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqu bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'i sahabatul qarabatir rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa'zihum ala ahdika alladzi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidaulatil islam bi hidayatika rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'a'ana innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.